Halo semuanya, nama saya Sherly dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan oleh PPKI. Kita akan melihat bagaimana semangat para pendiri bangsa melahirkan dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia sampai hari ini. Penjelasan proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, tiga tokoh utama menyampaikan gagasan tentang dasar negara. 1. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas kebangsaan. Prof. Dr. Suyopomo pada 31 Mei 1945 berbicara tentang konsep negara interistik. R. Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi perumusan pertama Pancasila secara tertulis akhirnya pada 18 Agustus 1945. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Prof. Dr. Suyopomo 31 Mei 1945. Gagasannya Suyopomo memperkenalkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan individu ke dalam suatu kesatuan. Pokok-pokok pikirannya: 1. Negara tidak memihak pada satu golongan tetapi menjadi satu kesatuan dengan seluruh rakyat. 2. Tidak ada pertentangan antara individu dan negara. Keduanya saling melengkapi. 3. Negara bukan alat kekuasaan, melainkan perwujudan kehendak bersama. 4. Negara harus berdasarkan gotong royong dan persatuan. Negara Indonesia harus bersifat integralistik, menyatukan semua unsur-unsur tanpa menonjolkan kepentingan individu atau kelompok. Nilai-nilai Pancasila yang tercantum dari proses lahirnya Pancasila terlihat jelas nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia seperti gotong royong dan musyawarah. Sila keempat tercermin dari semangat para pendiri bangsa dalam mencari kesepakatan bersama meskipun memiliki pandangan berbeda. Persatuan Indonesia. Sila ketiga tampak dari kompromi yang dilakukan dalam Piagam Jakarta yang menjaga keutuhan bangsa, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 menunjukkan bahwa dasar spiritual dari moral sangat penting dalam kehidupan bernegara. Refleksi pribadi bagi saya sebagai generasi muda, proses lahirnya Pancasila mengajarkan semangat persatuan dan toleransi di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas golongan, sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini di era modern yang penuh tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan individualisme. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman agar tetap menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan Indonesia. Penutup, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari proses lahirnya Pancasila. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa terus meneladani semangat para pendiri bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup dalam setiap tindakan. Terima kasih.